Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Oke, Tribuners. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Kembali lagi bersama saya Hasim Arfa, jurnalis Tribun Timur, akan memandu Anda di segmen acara Membumikan Agama bersama dengan Kementerian Agama Sulawesi Selatan. Nah, pada sore hari ini di seri ke-21 ini kita akan membahas lebih mikro lagi bagaimana pelayanan kantor urusan agama di pulau-pulau terluar di Kabupaten Kepulauan Selayar. Nah, untuk itu tentu pada sore hari ini kita sudah punya narasumber. Saya perkenalkan dulu satu persatu narasumbernya. Yang pertama ada Haji Tonang Cawidu, Kabid Urais Kemenak Sulsel. Assalamualaikum Kak Tonang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Gimana Kak? Sehat Kak ini? Alhamdulillah sehat. Ya. Di mana ini Kak? Di kantor. Oh ya, seperti biasa kalau begitu. Oke Kak, tetap di situ. Ya, saya perkenalkan dulu narasumber kita. Yang kedua ada Dr. Haji Nur Aswar Badulu, Master Agama, Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Selayar. Assalamualaikum Pak. Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siap. Gimana ini Pak? Sehat nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Tetap di situ Pak Haji. Kita lanjut dulu ke narasumber kita selanjutnya. Ada Muhammad Arfin ya, Sarjana Agama, Kepala KUA Kecamatan Pasilambena, Selayar. Lambena. Nah. Assalamualaikum Pak Arfin. Wah, nampaknya masih mute ini. Kasih aktif dulu Pak, anunya, mic-nya. Mut. Masih termute. Ya, gimana Pak? Ya, Waalaikumsalam, sehat. Alhamdulillah. Ada di KUA ini, ada di wilayah terluar ini. Sementara ada di sini. Wah, bagus jaringan di sana Pak deh. Siap. Tetap di situ Pak. Kita ini sebentar perlu banyak bercerita bagaimana pelayanan KUA di kepulauan di terluar di Selayar. Kayak katanya lebih dekat ke Pulau Flores. Ya. Oke. Untuk itu kita ke Pak Tonan dulu untuk memberikan pengantar diskusi kita pada sore hari ini. Silakan Kak Tonan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama yang saya hormati sahabat saya, sahabat host dari Tribun Timur, Hasim Arfa, yang setiap minggu menemani kita dalam program acara Membumikan Agama kerjasama Kementerian Agama Sulawesi Selatan dan Tribun Timur. Yang kedua yang saya hormati Kang Kemenak Kabupaten Selayar, Kepulauan Selayar, ya, sahabat saya Haji Muhammad Nur Aswar Badulu. Kemudian sahabat saya Kepala KUA Pasilambena, Kepulauan Selayar, jauh-jauh di Pasilambena dekat dengan Flores. Sahabat saya Pak Muhammad Arfin, ya. Kemudian para kepala KUA, penghulu, penyuluh agama yang sempat mengikuti kegiatan ini kita sore hari ini. Yang pertama,
patut kita bersyukur kita dalam suasana seperti ini, dalam beberapa hari ini kita dihadapi dengan beberapa musim apa ya, nggak ada musim hujan. Sudah seminggu ini sudah musim hujan. Nah, tentu ternyata juga COVID ternyata lebih meningkat beberapa minggu ini. Nah, sehingga tentu kekuatan doa yang banyak istirahat, lalu kemudian juga kesehatan tentu harus dijaga. Perlu kami sampaikan khusus di kantor Kementerian Agama Sulawesi Selatan ini sudah beberapa minggu ini kita terapkan yang namanya WFH, 50% yang masuk kantor, ya. Kemudian sempat juga di lockdown untuk beberapa waktu, ya. Olehnya itu kami berharap semua teman-teman juga untuk saat ini tetap menjaga kesehatan, tetap prima. Alhamdulillah pada sesi kali ini, kalau di sesi sebelumnya minggu kemarin kita mengikuti penjelasan daripada Kepala KUA dan Kemenak Kabupaten Pangkep, dan kita memotret kantor KUA yang ada di pulau di Kabupaten Pangkep. Nah, tentu seri hari ini kita akan melihat bagaimana pelayanan Kementerian Agama atau Kementerian Agama yang memberikan layanan kepada masyarakat terkait dengan pelayanan keagamaan di kantor KUA, khususnya di Kementerian Agama. Lebih khusus lagi pelayanan di wilayah-wilayah pesisir atau di wilayah kepulauan. Nah, tentu ini kita bisa lihat Kementerian Agama selama ini tetap hadir di tengah-tengah masyarakat dengan penuh keterbatasan, dengan sampaikan dengan moto ikhlas beramal. Tentu ini juga teman-teman di KUA yang khususnya di kecamatan yang di pulau-pulau. Kami tahu bahwa di Kepulauan Selayar, Kabupaten Kepulauan Selayar itu ada 11 kecamatan, 11 KUA, 5 diantaranya itu yang berada di daerah kepulauan. Nah, tentu dengan hadirnya beberapa kecamatan, 5 kecamatan ini yang berjejer beberapa pulau, tentu pelayanan keagamaan khususnya di kantor KUA yang memberikan layanan secara maksimal, optimal, ya tentu ini kan punya sisi tersendiri dari memberikan layanan, baik itu segi transportasi, apalagi dari saat ini lagi musim hujan, tentu juga teman-teman di KUA punya keterbatasan yang memberikan dari segi transportasi, lalu kemudian juga apalagi dihantui dengan musim ombak saat ini. Nah, tentu juga kita bisa dengarkan nanti penjelasan dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Selayar, bagaimana sebenarnya memaksimalkan pelayanan keagamaan di tengah-tengah masyarakat, khususnya di daerah kepulauan. Lalu kemudian juga khusus daerah kepulauan Kecamatan Pasilambena, yang kalau kita bisa mengukur dari kota Kabupaten Selayar ke Benteng, tentu berapa jam perjalanan ke sana dengan menggunakan transportasi kapal laut, tentu punya ciri khas tersendiri cara memberikan layanan. Tentu harus kita gali juga bagaimana sebenarnya teman-teman di KUA memberikan layanan keagamaan di sana. Tentu juga bukan cuma pelayanan nikah, tetapi juga ada pelayanan keagamaan lain, tentu dengan pembinaan keagamaan, baik majelis taklim, TPQ, dan lain-lain. Demikian juga dengan pelayanan keagamaan lainnya. Dengan keterbatasan jangkauan transportasi yang ada di kepulauan, tentu juga kita bisa lihat karena ini terluar, tentu punya keterbatasannya. Kami sengaja mengajak teman-teman yang ada di kepulauan ini melihat dari jauh sebenarnya bagaimana pelayanan keagamaan yang ada di Kepulauan Selayar, khususnya di Kecamatan Pasilambena. Saya kira mungkin itu sebagai pengantar saja Pak Hasim yang kami sampaikan. Tentu ini kami berharap dari 2 narasumber ini, Pak Kakang Kemenak Kabupaten Selayar dan Kepala KUA, dengan menghadirkan pelayanan keagamaan, hadir di tengah-tengah masyarakat, kemudian dengan memaksimalkan itu semua, tentu
kita bisa ukur bahwa Kementerian Agama harus hadir di tengah-tengah masyarakat dan memberikan layanan keagamaan. Saya kira mungkin itu yang kami sampaikan Pak Hasim pada kesempatan ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik tadi ya bagaimana Pak Tona memberikan kita pengantar bahwa publik atau masyarakat sebenarnya ingin tahu bagaimana sih sebenarnya pelayanan KUA di pulau-pulau terluar. Nah ini jarang kita lihat dan kita hadirkan di sini Kepala KUA Pasilambena, Pak Muhammad Arfin SAG, untuk memberikan atau berbagi kisah juga bagaimana pelayanan KUA di sana. Silakan Pak Arfin untuk narasumber pertama kita menjelaskan bagaimana sih suka dukanya ini sebenarnya melayani masyarakat kita yang ada di pulau terluar sana. Silakan Pak. Baiklah, kami ingin menyampaikan atau menceritakan pengalaman kami. Mengingat di wilayah kami ini kepulauan, ada beberapa pulau, sehingga pelayanan kami tidak hanya berpusat di kantor KUA, tapi juga di wilayah-wilayah kerja, termasuk di pulau-pulau yang di bawah naungan Kecamatan Pasilambena. Layanan kami di KUA ini tidak ada pungutan biaya sepeser pun. Kalaupun kita mengadakan perjalanan ke pulau-pulau lewat transportasi kita sewa, itu biaya KUA sendiri. Perjalanan kami dari kantor KUA di Desa Kalatoa ke pulau ini, ada 2 pulau yang terpisah. Pulau Madu, kita perjalanan ke sana itu 2 sampai 3 jam. Kalau waktu yang cuaca yang baik ya, tapi kalau cuaca buruk biasa sampai 5 jam kita ke sana. Wah. Iya. Kemudian di pulau yang satunya lagi, Pulau Karumpa namanya, itu perjalanan ke sana dengan transport kita sewa lagi Jolor namanya di sini. Dia sampai 4 jam 5 jam waktu yang normal. Kalau cuaca buruk ya lama lagi baru sampai. Baru terkadang biasa kalau musim ombak tetap biasa kita ke sana. Suatu ketika pernah hampir terbalik jalurnya. Jadi suatu ketika saya datang dari Karumpa, kita mau turun dari Jolor, itu sampahnya tidak pakai ya namanya yang keluar sayap. Penyimbannya Pak. Saya tidak biasa ini, jadi disuruh naik di situ kan tidak ada sayap, jadi saya tidak bisa kendalikan, langsung terbalik itu sampah. Akhirnya basah semua, biar buku nikah juga basah. Astaga. Aduh, HP basah, buku nikah basah karena sampah terbalik di agak jauh keluar di laut. Iya. Itu salah satu pengalaman. Kemudian layanan di sana kalau kita ada ke tempat tugas biasanya bermalam di sana untuk menyelesaikan beberapa persoalan. Di Pulau Madu itu suatu ketika kita datang di sana untuk bersama rombongan kecamatan, karena kami setiap melakukan perjalanan kunjungan ini bersama-sama dengan pihak kecamatan dan ya tokoh agama, penyuluh dan sebagainya, sehingga tidak terlalu memakan biaya yang banyak. Nih, sampai di sana tiba-tiba kita ada laporan bahwa ada seorang mertua dengan mertua ingin menikah lagi karena ada duda dengan janda. Jadi ini ada duda dengan janda, dia mertua. Jadi apa namanya besanya? Iya. Besa.
Antar desa nih yang menikah. Monika, Ya. ya bisa mau menikah sementara anaknya ini mau melahirkan hamil. Masyarakat lempari, dia tidak, masyarakat kan itu suatu hal yang tabu. Jadi masyarakat melempari rumahnya, tidak setuju dengan hal itu. Iya, 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 iya. Jadi akhirnya karena saat itu di sana kan tidak ada jaringan juga, sampai sekarang belum ada jaringan di Pulau Madu. Jadi kami berikan Pak Arpin, masih kedengaran? Wah, nampaknya karena ini berada di pulau ya, Pulau. terluar, jadi memang jaringannya hilang-hilang. Kita tunggu saja Pak Arpin bergabung lagi bersama kita. Nah, untuk itu silakan Pak Kakan dulu untuk membahas bagaimana sih pelayanan KUA di sana, suka dukanya anggotanya Bapak ini dibawa, kepala KUA, kemudian penyuluh maupun anggota lain dalam melayani orang-orang atau masyarakat yang berada di pulau terluar di Selayar. Silakan Pak. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat, ya, yang kita banggakan bersama, sahabat kita Pak Kabid Urais, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Selatan. Yang terhormat, ya, sahabat kita host lagi Tribun Timur yang senantiasa menyuarakan, kemudian senantiasa juga untuk ikut dalam sharing tentang pelayanan umat ini. Kemudian Pak Kepala KUA yang sempat bergabung, Pak Arpin dan Kepala KUA yang lain, serta para hadirin yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala pada sore hari ini, walaupun suasana yang dengan redup-redup karena di sini musim hujan, di mana-mana juga musim hujan, sehingga kita masih diberi kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan aktivitas. Baiklah, untuk menyikat waktu bahwa Kementerian Agama khususnya di Kepulauan Selayar itu bertanggung jawab untuk memastikan layanan di bidang agama yang hadir di tengah-tengah masyarakat, karena sangat terkait dengan prinsip negara kita, yaitu menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadah, ya, sebagaimana di pasal 29 Undang-Undang 1945 bahwa setiap penduduk secara aman dan nyaman untuk mengamalkan ajaran agama yang jatuhnya. Nah, berkaitan dengan itu, Kementerian Agama melakukan suatu layanan, ya, khusus di KUA itu kan kebanyakan layanan administrasi, ya, seperti pencatatan pernikahan, layanan sertifikasi halal, pembangunan rumah ibadah, layanan jasa lainnya, termasuk petugas rohaniawan, baca doa, dan bidang pembinaan lainnya, termasuk hal-hal yang sangat terkait. Nah, layanan yang dilakukan oleh KUA ini itu sebenarnya sama dengan dua mata pisau. Ya. Dua mata pisau ini adalah yang memberikan dampak positif maupun yang memberikan dampak negatif. Ya. Karena kita sadari bahwa di KUA, seperti yang tadi diceritakan oleh Kepala KUA kami di pulau itu yang dekat dengan Flores, kalau jarak antara kabupaten ke sana itu yang biasa kami lakukan itu ya kurang lebih kalau tercepat 18 jam. Nah, Wah. ke sana. Iya, tapi Jauh kalau sekali Pak. iya, jauh. Tapi kalau ada ombak biasa sampai 2 hari. Itu yang kita lakukan. Tapi kami dari Kementerian Agama Kepulauan Selayar
mengupayakan setiap tahun untuk ke sana dengan melakukan ya sewa kapal untuk bisa menjangkau, karena kami ini ada 11 kecamatan, 6 di daratan, kemudian ada 5 di pulau. Nah, bayangkan kalau 50 ini kawah di pulau. Biasa ini. Nah, kembali dari sini bahwa Kementerian Agama melalui kantor urusan agama kecamatan, karena kantor urusan agama kecamatan ini adalah teknis, ya teknis. Jadi ini hal yang sangat terkait adanya koordinasi antara satu sama lain sehingga pelayanan-pelayanan itu bisa terwujud, ya. Karena KUA itu sebagai pusat layanan yang kita inginkan adalah bagaimana bisa prima, bisa kredibel, dan kemudian juga bisa moderat dalam hal untuk pelayanan umat, ya. Karena sebagaimana dikemukakan oleh Pak Menteri kan, bagaimana prinsip moderatnya, bagaimana prinsip inklusifnya, bagaimana prinsip mudah, handal, dan kredibil termasuk transparan. Itu yang diinginkan oleh KUA. Jadi bentuk pembinaan teman-teman KUA di pulau itu adalah kita bersyukur karena ada jasa transport, ya. Ada jasa transport, baik jasa ketiga pelayanan nikah, itulah yang digunakan biasa dipakai untuk melakukan kunjungan ke pulau dan kunjungan ketiga pelaksanaan pernikahan. Jadi mereka itu biasa berangkat satu kali tiga kegiatan bisa terlaksana, pengawasan nikah, kemudian pembinaan umat, kemudian dia melakukan dialog atau ketemu dengan masyarakat. Nah, inilah yang digunakan untuk kondisi di kepulauan. Karena kalau tidak begitu sangat riskan kalau dia cuma mau tujuan ke sana karena keterbatasan. Ya, kita bersyukur karena adanya Jaspro melalui PBP yang diberikan oleh pemerintah, sehingga ini kita manfaatkan, sehingga bisa terwujud layanan-layanan yang ada di KUA. Apalagi sekarang ini dengan program Kementerian Agama adanya revitalisasi KUA, ya. Bagian dari pelaksanaan ini kan yang sebagaimana diamanatkan oleh Presiden kita Pak Joko Widodo, bahwa kita harus menunjukkan pelayanan publik yang nyata, sehingga kehadiran Kementerian Agama itu dapat dirasakan masyarakat, khususnya yang sangat terkait mengenai publik. Karena di Peraturan Menteri Agama nomor 34 tahun 2019 disebutkan bahwa ada 9 tugas KUA dan fungsinya, dan di situ dari 9 tugas, dari poin ke-6 itu adalah tentang pelayanan, ya, pelayanan masyarakat, sehingga Pak Menteri itu kan memberikan kita bahwa ada 4 tujuan strategis untuk program rehabilitasi KUA, ya. Ini yang kita akan kami wujudkan di KUA baik di daratan maupun di pulau, ya. Bagaimana kita meningkatkan kualitas kehidupan umat beragama, kemudian penguatan peran KUA dalam kehidupan beragama, kemudian penguatan program dalam layanan keagamaan dalam rangka untuk peningkatan kapasitas kelembagaan, dalam arti bagaimana menjadi pusat layanan bagi masyarakat. Sehingga kami berpikir karena di Selayar ini kondisi KUA-nya khususnya di pulau itu sangat terbatas. Seperti di Papua ini Parping itu sendiri saja pegawai negeri di sana, bayangkan. Tetapi dia dibantu oleh para Parmu Bakti, kemudian dia dibantu oleh penyuluh-penyuluh, kemudian para P4. Ya, dulu kan para imam-imam desa atau P3N. Nah, inilah. Nah, jadi untuk mewujudkan standar pelayanan ini itu dibantu oleh mereka, sehingga sumber-sumber daya manusia yang ada di situ, baik penyuluhnya, baik Purma Baktinya maupun teman-teman para imam, ya kami dalam tanda kutip memberdayakan mereka sebagai pelayanan yang ada di sana. Karena kalau kita harap dengan kebutuhan SDN yang ada sangat sulit. Nah, inilah kita lakukan pola setiap tahun untuk melakukan pembinaan terhadap itu.
Nah, agar KUA itu bisa kredibel dan berkualitas dalam hal untuk sentra layanan keagamaan. Nah, di dalam hal ini, hal-hal yang sangat terkait, Pak, adalah kami berpikir bahwa KUA itu bukan cuma sebagai pencatatan nikah. Nah, kami lakukan ini KUA adalah yang pertama itu sebagai laboratorium penyelesaian masalah. Ya, karena itu di KUA itu kita tahu persoalan lahir sampai mati ada semua di situ. Jadi kami jadikan KUA itu sebagai dalam program rehabilitasi KUA adalah sebagai laboratorium penyelesaian masalah. Ya, di sinilah sebagai tempat untuk berdiskusi, tempat untuk bertanya, kemudian tempat untuk melakukan hal-hal untuk menyelesaikan masalah. Jadi kami jadikan sebagai laboratorium penyelesaian masalah keagamaan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kami jadikan juga sebagai pusat pengembangan ekonomi umat. Mengapa saya katakan sebagai pusat pengembangan umat? Karena potensi umat yang ada di sana sesuai dengan hasil kajian kami dengan beberapa teman-teman bahwa dengan adanya Satgas Zakat dan Satgas Wakaf untuk bagaimana kita memberdayakan umat. Ya, karena ada buku yang saya buat tentang entrepreneur dalam dakwah. Ini kami bisa menunjukkan bahwa ada cara kami lakukan untuk bagaimana kita bisa memberdayakan umat di sana. Ya, baik dengan potensi yang dimiliki, baik infaknya, baik zakatnya, sedekahnya, kemudian persoalan wakafnya. Nah, itu. Kemudian yang ketiga adalah yang kami katakan di sini adalah dengan kondisi di pulau itu antara satu pulau yang lain itu sangat sulit kita jangkau kalau untuk berkomunikasi. Nah, sama dengan ada di Kecamatan Tagabonerate itu Pak. Itu ada 6 desa semua pulau. Ya, hampir sama dengan Pasilambena ini. Kami memanfaatkan tentang layanan digitalisasi. Nah, inilah kita gunakan layanan digitalisasi supaya KUA kami ini bisa berkomunikasi, bisa berinteraksi dengan masyarakat supaya bisa mudah, bisa murah, dan bisa cepat melalui layanan-layanan digital ini. Karena kita memanfaatkan IT. Karena kalau kita tidak memanfaatkan IT ini ya bisa jadi pelayanan itu tidak bisa berjalan dengan baik, tidak bisa berjalan dengan mudah, dan tidak bisa berjalan secara cepat. Nah, makanya inilah gunanya kita lakukan tentang layanan tentang digital ini. Nah, ini 3 hal yang kami lakukan sehingga menjadi utama untuk menyelesaikan layanan-layanan yang ada. Ini program kami di Kementerian Agama yang kami melalui dengan beberapa kawan-kawan yang ada. Ya, saya kira ini yang sementara Pak. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arpin sudah bagus jaringannya Pak. Wah, termute Pak. Coba diaktifkan mic-nya. Ya. Ya. Ya, baik. Ya, bisa Pak diceritakan lagi. Saya dapat informasi ini, apakah Pak Arpin ini pernah menikahkan orang-orang di Flores atau di sekitar situ Pak? Karena kan lebih dekat di Flores. Silakan Pak. Iya, data biasa ada. Ya biasa dia menikah di sini ada. Oh, ada juga. Ya. Gimana Pak ceritanya? Silakan Pak. Kalau dari sini ke Flores itu tinggal 4 jam. Oh, dekat 4 sekali. sampai 6 jam. Kalau yang tercepat 4 jam. Kalau ke Selayarnya kan itu sampai 18 jam. 18 jam, ya. Ya, Ya Pak, silakan Pak. Jadi layanan kami di KUA ini sebagaimana digambarkan tadi, maka kami ada pelayanan di kantor dan di luar kantor, dan kami juga memanfaatkan media sosial WA. Jadi biasa kalau misalnya kedua pulau tidak bisa secara langsung, Pak Arpin? Wah,
Jelek lagi jaringannya. Putus-putus kasihan. Putus-putus kasihan karena di pulau ini. Nah, kayaknya memang perlu perbaikan jaringan juga di sana nih, Pak. Mungkin kalau misalnya ada provider yang menonton kita, provider nasional, apakah Telkomsel, Excel, ataupun Indosat, maupun provider lainnya, nampaknya bisa menjadi bahan pertimbangan nih, supaya jaringan di Pulau Pasilamben ini bisa bagus. Oke, sebelum kita lanjut ke Pak Arvin, mungkin menunggu juga jaringannya bagus, kita rehat sejenak, jangan kemana-mana. Kalau misalnya Tribuners yang ingin bertanya ataupun menanggapi, silakan di kolom komentar Facebook Tribun Timur dan YouTube Tribun Timur. Saya lihat tadi sudah ada yang memberikan tanggapan. Jangan kemana-mana, tetap di Membimbing Agama. Oke, Tribuners, kembali lagi bersama saya Hasim Arfa di Membimbing Agama seri ke-21, dan kita masih bersama dengan narasumber-narasumber kita, dan kita masih membahas tema kita bagaimana lebih dekat dengan KUA di Kepulauan Selayar. Nah, nampaknya Pak Arvin sudah bagus lagi nih jaringannya. Silakan Pak, dilanjutkan tadi ceritanya gimana. Kita belum puas nih dengarkan ceritanya. Ya, silakan Pak. Diaktifkan dulu Pak mic-nya. Ya, tadi yang masalah besang itu akhirnya kami mengambil satu ijtihad bahwa itu hukumnya haram sementara. Ya. Jadi dia tidak bisa menikah besan dengan besang, nanti anaknya bisa menikah. Akhirnya kan selesai di situ, aman, akhirnya tidak dilanjutkan. Nah, kemudian dalam layanan kami ini ada layanan sampai 24 jam ya, kami membuka di sini mengingat kondisi kami yang terkadang dari pulau terlambat pulang atau mau coba pulang, jadi kami layanannya 24 jam di sini di Pasilamben. Dari jam kerja kalau begitu Pak? Ya tinggal di kantor. Jadi suatu ketika dari desa Limbamate nih agak jauh Potadu, dia datang sekitar jam 11 malam melarikan diri karena kekerasan dalam rumah tangga. Iya. Jadi jam 11 malam. Jadi saat itu saya dia mau tinggal di kantor, wah tidak bisa tuh. Jadi akhirnya saya berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan Satpol PP di kecamatan. Ya. Kami menyelesaikan itu bersama.
sampai itu selesai jam 3 subuh baru kami berpisah dan selesai. Jadi biasanya kami seperti itu ya, untuk melaksanakan tugas karena mereka biasanya kan jauh. Jadi kalau tidak diselesaikan memang itu akan mereka tinggal lama di wilayah ini, di kota kecamatan. Kemudian dalam masalah pembinaan keluarga kami juga bekerja sama dengan BKKBN. Dan di BKKBN itu ada namanya Kampung KB. Dari materi tentang pembinaan keluarga itu selalu kami yang bawakan. Jadi kami selalu membawakan materi tentang pembinaan remaja, pembinaan keluarga, kesejahteraan keluarga bersama BKKBN. Kemudian juga kami bekerja sama dengan kepolisian. Kepolisian di sini kalau ada yang diambil atau ada tahanannya, kami selalu dipanggil untuk memberikan bimbingan dan konsultasi. Jadi sehingga mereka bisa sadar ini orang-orang yang diambil kepolisian ini kan kayak kurang berakhlak atau kurang agama begitu. Jadi kami dipanggil untuk memberikan bimbingan. Biasa bersama penyuluh. Kemudian dalam masalah kerukunan umat beragama di sini pernah heboh di sini di Desa Karumpa itu ada namanya aliran Suju Unta. Ya, itu sampai heboh di Selayar. Iya. Aliran Suju Unta itu orang yang membawakan itu sebenarnya bukan aliran, sebenarnya hanya menyampaikan hadis Nabi. Yang ada itu hadis Nabi, janganlah kalian sujud seperti turunnya unta, tapi dahulukan lutut sebelum tangan. Dahulukan tangan sebelum lutut. Ya, itu hadisnya. Itu dari akhirnya mereka menganggap itu aliran baru. Jadi kami bekerja sama dengan kepolisian lagi. Mengambil waktu khusus datang ke sana menyelesaikan di kantor desa. Jadi kami menyelesaikannya di wilayah kerja, kami menyelesaikannya di kantor desa Karumpa pada saat itu, menginterogasi sampai memanggil semua yang terlibat di situ, dan kami dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Akhirnya selesai persoalannya, kita damaikan di situ. Dan akhirnya kita laporkan ke kabupaten bahwa persoalannya telah selesai. Nah, bukan aliran sebenarnya, hanya salah paham dengan hadis Nabi tentang janganlah kalian turun seperti sujudnya unta, tapi dahulukan tangan sebelum lutut. Seperti itu. Kemudian ada juga dalam masalah pembagian harta warisan. Kami di sini banyak menyelesaikan harta warisan. Biasanya kami bekerja sama ada di desa menyelesaikan. Kemudian di kantor kawasan sendiri kita sidangkan masalah harta warisan sampai kita naik ke kebun membagi. Sampai selesai kita bagi itu. Setelah selesai diputuskan hasil sidang, maka kita bersama kepolisian dari camat, dari desa langsung lagi membaginya di kebun. Suatu ketika kita mau membagi antara saudara ini berdekatan, saya di tengah, hampir saya diparangi karena masih ada yang tidak setuju. Kata saudaranya mengamuk, hampir saya kena parah karena saya ada di tengah-tengahnya. Iya. Karena masih ada yang tidak clear katanya, akhirnya dia mengayunkan parah ke saudaranya, hampir saya kena parah. Tapi alhamdulillah kita bisa selesaikan juga karena kita bersama dengan kepolisian dan camat dan kepala dusun dan tokoh masyarakat. Ya. Terus masalah kemasjidan, ya kita pengukuran arah kiblat. Kalau mau membangun masjid baru kita pengukuran arah kiblat.
kita laksanakan dengan alat yang sederhana. Nah, kita sudah latihan diberikan bimbingan di kantor Kementerian Kabupaten. Jadi kalau ada, kami pernah mengukur arah kiblat di sini, pembangunan masjid baru atau musalla di ini, musalla SMP 2 Pasir Lambena. Kemudian pernah juga suatu hal yang sangat heboh di sini, nikah diwakili. Jadi ceritanya ini laki-lakinya ada di penjara di Selayar, baru ini laki-laki mau diwakili, bapaknya mau menerima ijab kabul. Wah ini heboh, masyarakat tidak setuju. Dia urusan dia dengar, akhirnya masyarakat berontak. Dan ini sudah mau nikah besok malam. Ini kan ini misalnya ini hari ini sudah sudah ada surat mau nikah besok malam. Akhirnya sebagai saya tidak ingin terjadi kekacauan di masyarakat, akhirnya saya langsung turun tangan dan kita sidangkan malam itu juga di rumah calon pengantin perempuan. Kita hadirkan semua yang terlibat di situ, termasuk dari kepolisian, dari desa, dari camat, dari tokoh agama, tokoh masyarakat, dan kita sidangkan pada malam itu dan diputuskan batal ini nikah diwakili. Karena bahaya juga kalau ada yang bilang itu nanti karena dia wakili, jangan bapaknya, saya yang terima bapaknya, saya yang nikah. Menikah lagi bapaknya. Kita selesaikan malam itu. Bapaknya yang mau wakili, jadi ada yang bilang nanti saya nikmati. Masih banyak ya mau saya sampaikan, tapi mungkin cukup sekian. Ya, masih ada tanggapan dari teman-teman. Iya. Sekian. Sebelum itu Pak Arpin, sudah berapa tahun Pak di sana Pak menjadi kepala KUA di Pasir Lambena? Sudah 7 tahun. Sudah 7 tahun, berarti sejak 2015 ya? 14, 15. 2014. Oh, sudah masuk ini ya 8 tahun nih Pak kalau begini. Nah, ini tahun ini. Kemudian Pak, di sana Pak, berapa penduduk muslim di sana Pak? Di Pasir Lambena? Hampir 8.060, hanya ada 3 orang itu yang Kristen yang pendatang dari Flores, ada 3 orang tua tidak mau pindah dari agamanya Katolik, dia ada 3 orang itu. Artinya di sana namanya Gonda pendatang. Wah, iya 8 ribuan orang ya, lumayan banyak sekali tuh Pak, dan mereka tersebar ya di 5 desa ini kalau saya baca, di Kalautona, di Pulau Madu. Iya. Jadi Pak Arpin ini tinggal di pulau yang besar ini, yang Kalautona. Yang besar, iya. Sama-sama Pak di sana tinggal. Keluarga dibawa ke sana. Sementara sendiri. Wah, keluarga tidak dibawa ke sana Pak. Pernah dibawa ke sini tapi sudah gompa kemarin, dia tidak ikut. Ikut mamanya di sini, cuma karena kemarin baru-baru gempa dia tidak ikut karena masih trauma. Oh, pada saat gempa Pak di sana di Flores, Pak Arpin ada di Kalautona di sana. Ada di Kalautona, ada. Jadi kami pada saat itu turun juga memberikan bimbingan. Ini bimbingan karena banyak yang trauma dengan itu. Kita ke tenda-tenda itu adakan bimbingan. Karena tenda-tenda pengungsian kita turun untuk memberikan bimbingan dan untuk berdoa supaya musibah ini cepat berlalu. Dan adakan pendampingan bersama pemerintah kecamatan, desa, dan kepolisian. Jadi kita di sini kalau ada kegiatan selalu lintas sektoral. Jadi sama-sama semua. Jadi akur, saya tenang, kita menyelesaikan masalah. Wah, asik juga di sana Pak ya, karena masalah semua diselesaikan oleh pemerintah terkait ya. Semua yang terlibat. Iya. Kita koordinasikan, jarang terjadi
jarang permasalahan kita limpahkan sampai ke Selayar dari segala persoalan. Pak Arpin sendiri orang Selayar ya? Iya, orang Selayar. Memang orang di situ, Pak? Tidak, orang di Selayar, cuma orang Selayar di daratan. Oh, di pulau yang besarnya, Pak Di? Kita memberikan layanan seperti itu, menyelesaikan perkara di tempat, karena kalau biaya ke Selayar itu mahal. Kalau dia ke Selayar tinggal di sana 1-2 minggu bisa menghabiskan mereka 1 juta per bulan karena biaya hidup ya. Jadi mereka lebih senang kalau melapor di sini dan bekerja sama semua instansi terkait, dan kalau bisa selesai di sini ya mereka sangat bersyukur karena tidak banyak biaya keluar. Iya, tahu, Boy. Jauh sekali tuh kalau misalnya ke Selayar itu. Karena dia lebih dekat. Bayangkan kalau dia lebih di luar daripada Pulau Takabonerate, Pak ya, Kecamatan Takabonerate. Ya, lebih jauh lagi. Paling jauh lagi. Siap. Nah, cerita sedikit, Pak. Bagaimana keadaan waktu gempa di sana, Pak Arpin ini? Ya, waktu gempa kemarin kami di kantor ini sementara ada ini ya operator, sementara mau cetak buku nikah selesai, tiba-tiba bergoyang tanah, naik turun dulu itu tanah, kemudian digoyang kiri, digoyang kiri kanan. Akhirnya begitu kita langsung lari keluar. Pas lari keluar ini palpong semua di sini rubuh turun, dan ini lantai banyak yang retak dan dinding juga di bagian depan retak. Ini rumah masyarakat ini banyak ya langsung rubuh ke tanah. Kami keliling, masyarakat semua berhamburan panik dan lari ke gunung. Jadi ada yang lucu juga di daerah Buranga itu, dia sudah lari sekitar 10 meter, sudah jauh lari sekitar 50 meter baru istriku, anakku, ada lupa. Dia bilang begini, barangkali kalau mau kiamat. Iya. Serasa kiamat mungkin di sana, juga, Pak. Ya. Mungkin serasa kiamat yang kita rasa di balik kiamat nih kapan? Iya, ada juga yang sementara di atas pohon kelapa memanjat. Wah, astaga. Ada sementara jadi goyang begini, ada temannya di bawah, awas jatuh. Tapi yang di atas dia kuat ikatannya, ternyata yang di bawah jatuh. Karena yang berdiri juga di bawah jatuh, yang duduk juga terlempar jatuh karena kuatnya. Yang di atas tidak jatuh karena dia pegang kuat di pohon kelapa, jadi biar begini dia, karena dia tangan kaki dia ikat keras, yang temannya yang di bawah yang jatuh tidak bisa berdiri. Kalau kita berdiri kemarin itu jatuh, duduk juga jatuh. Ada yang sementara naik motor langsung jatuh, luka, dan dia trauma lama baru turun dari pengungsian karena dia sementara naik di motor, jalan motornya dan jatuh terlempar. Setelah itu, jadi, Pak, ada yang duduk, ya. Setelah itu Pak Arpin ada juga kasihan jatuh dengan rumahnya jatuh. Ada dengan rumahnya jatuh. Untung ada langsung ditolong karena orang tua kasihan jatuh dengan rumahnya ditimbun sama rumah. Astagfirullah. Setelah itu Pak Arpin, dan ini sekarang yang jadi persoalan lagi sekarang ini di desa Kalotoa ini, sekitar 400 meter itu tenggelam ya, turun naik air di situ. Sekitar 2 rumah diambil masuk dari pinggir pantai, jadi ya tergenang. Jadi biasa saya live itu di Facebook supaya mungkin diperhatikan, Facebook Kabupaten Lambena itu tenggelam itu sekitar 400 meter. Ya, akibat gempa kemarin itu tenggelam turun. Jadi perumahan itu ada sekitar 2-3 rumah baris ke dalam dari bibir pantai diambil air. Jadi belum ada hanya inisiatif dari sini, dari pemerintah kecamatan dan desa ambil kayu, kumpul kayu sama masyarakat baru dipatok-patok sama kayu.
Tapi kan kalau kayu Ji tidak kuat, hanya sementara. Jadi di sana Pak, masyarakat setelah rubuh rumahnya apakah membangun di tempat yang sama atau justru mereka lebih memilih agak ke gunung? Di sana kan di Kalutu ada Oh, gunung. itu yang di pantai sudah ada yang ke gunung, ada beberapa yang ke gunung, ada juga di situ Ji mau dia bangun. Oh Tapi iya, banyak iya. yang mau pindah dari situ karena trauma dengan ya. Jadi yang itu yang diambil air anunya wilayahnya itu sudah ada yang pindah, Hmm, agak naik ke gunung. iya, 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 iya. Harusnya memang agak lebih menjauh Pak, karena kan di sana kemarin dekat sekali dengan pusat gempa di Flores. Iya, Terima kasih Pak iya Arvin. dekat. Semoga Iya, ya sudah berbagi cerita bersama kita bagaimana suka dukanya menjadi kepala KUA abdi negara satu-satunya di Kecamatan Pasilambena, iya, ya, iya. yang diceritakan tadi oleh Pak Kakan bagaimana sendiri di sana dan memang harus dibantu oleh orang-orang di sana, ya. Jadi harus memang Pak sendiri dulu di sana. Semoga saja kedepannya sudah ditemani lagi oleh teman-teman abdi negara yang lain, ASN yang lain, supaya bisa lebih mudah mengontrol. Dan kisah-kisah dari Pak Arvin tadi ini adalah sebagian kecil dari pelayanan KUA di beberapa daerah. Kemarin kita sudah berbicara bagaimana pelayanan KUA di pulau terluar Pangkep, dan sekarang hampir sama ceritanya. Dan sekarang ini agak lebih tragis lagi, ya, agak lebih menyedihkan lagi karena Pasilambena ini kemarin terdampak gempa di Flores yang menyebabkan banyaknya rumah-rumah rubuh di sana. Dan semoga saja pemerintah bisa memberikan cepat bantuan. Dan yang menarik juga bahwa di Pasilambena ini semangat kekeluargaannya itu sangat besar sekali dan semua masalah diselesaikan di kecamatan itu sendiri. Dan kita memang butuh sekarang pemerintahan seperti itu, jadi tidak sampai naik ke level di atasnya, bisa selesai secara musyawarah di level kecamatan. Nah, sebelum kita tutup, kita kembali dulu ke Pak Tonang untuk memberikan penutup diskusi kita pada sore hari ini. Silakan Kak Tonang. Ingin tambahkan ini Pak, Pak Oh, Arping. silakan Pak Kakan, kalau ada yang mau ditambahkan silakan. Ya, Pak Arping ini Ya, unik orangnya Pak. ya, Beliau ini mahasiswa sekolah pasca sarjana UI Ngalauding ya. dan dia reguler. Bayangkan jauhnya Wah. itu. Bilangnya dia mahasiswa pasca reguler UI Ngalauding. Sekarang Jadi Pak. saya bilang luar biasa. Ah? Sekarang. Iya sekarang. Nah, Oh, untung iya, ini iya. daring ya, jadi beliau ya aman-aman saja karena sudah daring. Untung Ini masih kami daring Pak. inginkan supaya SDM di Kawa ya itu yang kita inginkan ke depan. Siap, Ya siap. sekira itu Pak. Maaf saya tinggal menambahkan saja. Siap. Makasih Pak. Wah, kayaknya Pak Tonang ini udah nggak ada nih kayaknya. Kita ke Pak Kakan aja untuk menutup. Silakan Pak Kakan. untuk menutup saja diskusi kita pada sore hari ini. Silakan Pak. Ya baiklah. Makasih pada prinsipnya bahwa ada pekerjaan rumah yang saat ini belum selesai. Yang kita akan lakukan adalah yang sangat terkait mengenai inovasi-inovasi yang akan dibangun. Nah, inovasi yang akan dibangun ini yang perlu disosialisasikan di masyarakat. Ya, apa tadi dikemukakan oleh Pak Kua, dan memang tidak bisa dipungkiri. Nah, karena perkembangan sekarang ini melalui media teknologi, ya inilah salah satu jalan yang untuk menyelesaikan masalah. Apalagi kalau yang kayak di daerah Pulau Madu, daerah Karumpa dan seterusnya. Nah, dan inilah yang menjadi hal yang sangat terkait untuk kita kembangkan untuk informasi-informasi keagamaan. Ya, apakah persoalan pernikahan, persoalan haji, persoalan madrasah, termasuk pondok pesantren dan informasi yang sangat dibutuhkan di masa-masa akan datang. Nah,
hal yang sangat terkait bagi kami di Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Selayar, bahwa sebagai bagian dari Sulawesi Selatan perlu ada perhatian ini khususnya di Kanwil, bahwa di Kepulauan Selayar ini ada 2 ini kepala KUA, kemudian ada 2 juga penghulu tidak ada. Nah, ini menjadi dilematis. Ada di daerah Kepulauan 1, kemudian ada di daratan 1. Jadi mungkin melalui ini ya katakanlah ada yang bisa ditugaskan di Selayar. Sangat terkait ini, karena ini sangat terkait dengan pelayanan, khususnya pelayanan keagamaan dengan programnya Pak Menteri terhadap rehabilitasi KUA itu. Saya kira ini penyampaian saya, Pak, yang saya sampaikan, dan marilah kita menutup. Ya, ditutup ya, Pak. Ditutup ya. Ya. Marilah kita menutup acara diskusi ini, dialog ini. Semoga di masa-masa akan datang ada lagi momen-momen yang sangat baik untuk kita ketemu dalam suasana seperti begini. Adalah kita tutup acara ini dengan sama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal kalami wa yasturun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ansar Badulu sudah menutup diskusi kita pada sore hari ini. Dan sebelum kita berpisah, ada catatan kecil dari pertemuan kita selama sejam bersama dengan KUA di Kepulauan Selayar. Nah, pelayanan negara mesti berada di seluruh wilayah negeri ini. KUA adalah institusi negara yang mengesahkan keluarga. Karena keluarga adalah awal dari sebuah negara hadir. Artinya, tugas KUA adalah membentuk negara yang kuat, dan itu bermula dari keluarga. Kalau begitu, negara tak akan bisa ada kalau tak ada keluarga. Nah, pelayanan KUA di area terdepan, terluar, dan tertinggal adalah mutlak hadir demi distribusi keadilan merata di negeri ini. Kementerian Agama harus hadir melayani masyarakat meski berada di pulau, supaya masyarakat paham agama, bukan salah paham. Saya Hasim Arfa, sampai jumpa lagi di Membumikan Agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.